Jaga jaraknya. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memeriksa ke sejumlah daerah terkait persiapan kegiatan belajar mengajar atau KBM menjelang tahun ajaran baru 2021-2022. Muhadjir Effendi datang untuk melihat persiapan KBM tatap muka antara lain di 2 sekolah, yakni Pondok Pesantren Al-Falah, Bandar Jaya dan SMP Muhammadiyah Poncowati, Lampung Tengah, Sabtu kemarin. Kunjungannya juga memeriksa peralatan yang digunakan untuk protokol kesehatan. Jika belum memungkinkan, ia meminta sekolah tidak memaksakan KBM tatap muka karena masih tingginya angka penyebaran COVID-19. Saya minta pemerintah daerah jangan cari aman, yang penting enak daring, nggak usah ngurus sekolah itu. Ini yang nggak bagus. Jadi kalau memang sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka secara aman, ya, itu sebaiknya pilih pendidikan yang tatap muka yang aman itu. Saat berkunjung ke Lampung Tengah, Muhadjir juga memberikan bantuan program Keluarga Harapan di Desa Karangindah, Kecamatan Terbanggi Besar. Warga penerima PKH diimbau tidak bergantung pada bantuan dan harus naik kelas. Penerima PKH diminta menjadi masyarakat mandiri dan jangan senang disebut warga miskin. Untuk itu mereka didorong bisa menjadi wirausaha. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pelaksanaan vaksinasi untuk warga yang tinggal di daerah pelosok di Tulang Bawang baru dilaksanakan mulai pekan kemarin. Salah satunya di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Vaksinasi dilaksanakan oleh pihak Polsek dan kantor desa yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Sabtu siang, warga yang kebanyakan dari kalangan lansia antusias untuk disuntik vaksin COVID-19. Warga berharap dengan vaksinasi bisa memperkuat imunitas tubuh mereka dan bisa terhindar dari paparan COVID-19. Jangan takut, vaksin di situ aman dan halal. Jadi udah, kalau ada program untuk vaksinasi, mari kita dukung agar percepatan vaksinasi ini lebih cepat lagi untuk kesehatan bagi negeri ini. Pada pelaksanaan vaksinasi ini, petugas menyediakan 150 dosis vaksin COVID-19. Petugas sempat kekurangan vaksin karena banyaknya warga yang mendaftar. Petugas pun meminta kepada warga yang belum disuntik vaksin agar kembali di hari berikutnya di tempat ini. Kita Kecamatan Rawapitu mendapatkan 150 kuota, namun sampai saat ini antusias masyarakat ingin mendapatkan vaksin. Jadi sehingga mereka walaupun situasi hujan masih harus datang ke tempat vaksin. Interval vaksinasi tahap pertama ke tahap kedua yakni 1 bulan. Setelah vaksinasi pertama, masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan dan harus mengikuti vaksinasi tahap kedua. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kelangkaan gas LPG tabung isi 3 kg terjadi di wilayah Tulang Bawang. Salah satunya seperti yang terpantau di toko milik Budiono di Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Minggu siang. Ratusan tabung kosong belum juga diganti oleh agen dengan tabung yang terisi gas LPG. Menurut Budiono, kelangkaan gas LPG tabung isi 3 kg terjadi karena tingginya permintaan dari masyarakat. Sejauh ini, tokonya mendapat jatah 400 tabung gas LPG isi 3 kg setiap pekannya yang dibagi dalam 2 kali pengiriman. Pasokan gas LPG dari agen yang datang ke tokonya selalu cepat ludes terjual di hari itu juga. 400 satu minggu. Sekarang ini tetap atau berkurang? Oh, tetap 400 satu minggu. Habis berapa hari sih? Itu kalau sekali datang kan biasanya 200. Hari itu juga langsung habis. Berarti masih kekurangan kita ya? Kekurangan. Artinya masih sering terjadi kelangkaan? Iya, betul. Apa harapannya? Ya, harapannya ditambah kuotanya.
Meski langka, namun harga gas LPG tidak naik. Belum diketahui persis penyebab kelangkaan. Pihak penjual gas LPG memperkirakan bahwa kelangkaan terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat di tengah masa pandemi. Sejak diberlakukannya darurat COVID-19, banyak warga yang beraktivitas dari rumah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung mengklaim stok sembako aman hingga perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah mendatang. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, IKD Sumarta di kantornya. Selain stok yang tercukupi, harga sembako dan bahan makanan bumbu dapur masih stabil. Harga beras di sejumlah pasar di Bandar Lampung masih di kisaran antara 8 sampai 12 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk harga telur ayam juga stabil di kisaran 22.000 per kilogram. Harga daging ayam dan daging sapi juga diklaim stabil meski ada kenaikan maksimal 5.000 per kilogram. Stabilitas harga 11 kebutuhan pokok. Yang kita cek adalah menyangkut distribusinya, distribusi aman. Yang dari luar Lampung, yang dari kabupaten penyangga aman karena situasi, kondisi cuaca aman sehingga distribusi aman, sehingga 11 kebutuhan pokok aman untuk di Bandar Lampung. Untuk mengatasi kenaikan harga sembako saat mendekati Hari Raya Idul Adha, pihak Dinas Kesehatan Pangan juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah distributor produk pangan dan agen untuk menambah pasokan ke tingkat pedagang di pasar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.